Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah selalu nonton videoku dari awal sampai akhir, yang like serta subscribe channelku. Itu merupakan bentuk dukungan kalian agar aku lebih bisa mengembangkan diriku, agar aku termotivasi untuk selalu sharing video yang bermanfaat untuk kalian. Jadi di sini benar-benar aku menjadi teman curhat kalian karena aku bisa merasakan apa yang kalian rasakan. Karena dulu aku juga pernah merasakan hal itu. Jadi ketika kalian tulis di kolom komentar, aku bisa langsung mengerti apa yang kalian rasakan, teman-teman. Karena ketika kita penyakit ini kayak penyakit yang gejalanya aneh, gejalanya horor, kadang tidak bisa diterima oleh orang lain yang tidak merasakan apa yang kita rasakan. Jadi karena aku pernah merasakan hal itu, jadi apa yang kalian komenkan itu relate di aku, teman-teman. Dan bagi kalian pendatang baru yang baru muncul videoku di beranda kalian, silahkan di subscribe dulu, silahkan di like, serta kalian bisa komen di kolom komentar tentang apapun yang kalian keluhkan. Semoga aku bisa menjawabnya di video-videoku selanjutnya. Seperti hari ini ya, ini sebenarnya sudah aku bahas ini sudah ada videonya ya. Aku sudah sharing tentang hal ini, tentang gangguan tidur pada pasien penderita cemas yang berlebih serta GERD. Dan aku juga sudah bilang ke kalian di awal-awal aku terkena GERD dan psikosomatik, di awal-awal banget sebelum aku sadar, aku tidak bisa tidur sekitar 2-3 minggu pertama. Benar-benar tidak bisa tidur, baik di malam maupun siang hari. Sudah sempat ingin memutuskan untuk minum obat tidur, tetapi karena aku baca lagi ya efek sampingnya, jadi aku urungkan niat itu, teman-teman. Dan pada akhirnya pun setelah aku bisa tidur, itu kualitas tidurku tidak baik, tidak berkualitas, karena sebentar-sebentar bangun, ketika bangun memikirkan hal yang buruk, akhirnya susah tidur lagi. Terus tidur sebentar kayak mau jatuh, terus pernah ketindihan juga gitu ya. Jadi tidurnya benar-benar terganggu, teman-teman. Sedangkan kita pola tidur yang baik itu cukup menjadi obat yang obat yang mujarab juga, agar asam lambung kita berangsur turun, tidak naik gitu, teman-teman ya. Itu merupakan, jadi tidur yang berkualitas, tidur yang baik itu juga mempengaruhi kesehatan lambung serta kesehatan pikiran. Itulah kenapa ketika kita susah tidur, maka asam lambungnya itu tidak kunjung berfungsi seperti sedia kala gitu, teman-teman. Nah, setelah aku teliti dan aku pikirkan di diri aku, kenapa pasien penderita cemas yang berlebih, rasa takut serta GERD itu banyak yang mengalami gangguan ini, gangguan tidur. Meskipun tidak semuanya, tapi rata-rata iya ya. Sesuai dengan apa yang kalian keluhkan, ternyata mungkin ya kita mengalami gangguan ini karena di aku sendiri banyak hal yang aku pikirkan yang pada dasarnya tidak bisa kontrol, teman. Jadi hal itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Pikiran kita menjadi terganggu. Akhirnya kita banyak memikirkan hal-hal yang terjadi dalam satu waktu. Banyak memikirkan hal-hal yang terjadi sekaligus gitu, teman-teman. Sedangkan yang perlu kita pahami adalah diri kita, baik secara fisik atau mental, memiliki kapasitas. Kita tidak bisa membebani pikiran kita, membebani tubuh kita terus-menerus. Ada waktunya untuk istirahat, ada waktunya untuk berpikir ini. Jadi semuanya berdasarkan kapasitasnya masing-masing. Tapi kita dengan penderita
gangguan cemas yang berlebih, rasanya itu susah untuk tidak memikirkan hal-hal itu, yang akhirnya ketika kita cemas, ketika kita panik, itu banyak hal yang kita pikirkan dalam satu waktu teman-teman. Sedangkan otak kita nih punya kapasitas, mental kita nih ada kapasitasnya, terus tubuh kita nih ada kapasitasnya. Kita tidak bisa dikasih beban pikiran terus menerus yang akhirnya jadi lemas gitu ya, jadi capek gitu. Nah, hubungannya dengan gangguan tidur adalah kita yang terbiasa, kita yang mengalami gangguan cemas dan panik, meskipun tubuh kita lemas, biasanya itu otak kita tetap aktif teman-teman. Itulah kenapa ketika kita tidur kita cepat bangun. Setelah kita tidur kita mimpi-mimpi hal yang buruk. Dulu aku sering mimpi orang yang saudara-saudara yang sudah meninggal gitu ya. Pokoknya mimpi yang artinya yang aku ketahui itu buruk gitu, kayak gigi copot, terus mimpi di rumah banyak orang gitu ya. Jadi stop dari sekarang bagi kita penderita gangguan cemas, stop mengartikan mimpi. Kita harus mengartikan semua mimpi kita itu adalah hal-hal indah yang akan terjadi. Misalnya kita mimpi gigi copot misalnya, mungkin kita mau ada rezeki yang berlimpah gitu ya. Jadi benar-benar tidak boleh menerawang, tidak boleh menafsir mimpi, apalagi cari-cari di Google. Itu sudah stop, jangan lakukan dari sekarang. Emang harus dirubah mindsetnya teman-teman. Nah, udah di sini aku ada beberapa tips ya, ada beberapa tips agar kita mungkin lebih bisa tidur tepat waktu dan tidur kita berkualitas, karena memang ini yang aku terapkan dulu ketika aku tidak bisa tidur, dan ketika bisa tidur pun jadwal tidurku itu tidak berkualitas teman-teman. Yang pertama adalah bagi kita penderita GERD, agar tidak mengganggu waktu tidur, sebaiknya kasih jarak minimal 2-3 jam sebelum kita tidur. Jadi misalnya kita harus tidur jam 9, berarti makan malam terakhir kita bisa jam 6. Atau kalau mau tidur lebih sore lagi, makannya lebih diawalkan lagi gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mendisiplinkan waktu tidur. Just say misalnya kita jam 9 sudah harus tidur, maka setiap aktivitas apapun harus kita stop. Jam 9 kurang kita harus sudah ada di kamar tidur, sudah harus ada di situ. Nah, nanti lambat laun kalau itu kita lakukan secara terus menerus, jam 9 insya Allah kita akan ngantuk, meskipun tidak dalam sehari 2 hari ya, tapi kalau kita lakukan itu terus menerus maka kita akan terbiasa. Jam 9 insya Allah sudah ngantuk teman-teman. Nah, selanjutnya ketika sudah sampai di tempat tidur, kita rilekskan pikiran kita dulu. Biasanya kalau kalian terbiasa mendengarkan video-video relaksasi, meditasi, silahkan didengarkan. Kalau aku biasanya sebelum tidur itu kayak latihan pernafasan dulu teman-teman. Latihan pernafasan kayak ambil nafas dalam-dalam lewat hidung selama hitungan 3 detik, kayak 1, 2, 3. Terus aku tahan selama 4 detik. Nah, selama aku menahan nafas itu biasanya aku bersyukur, terima kasih karena hari ini aku masih diberikan kesehatan. Terus dikeluarkan nafasnya. Mungkin itu bisa dilakukan sampai 3-4 kali. Nah, insya Allah badannya akan sedikit lebih rileks dari biasanya teman-teman. Nah, setelah kita melakukan teknik pernafasan yang baik, aku selalu membiasakan diriku sebelum tidur, aku belajar untuk memikirkan 10 atau berapapun kebaikan yang kita alami hari ini. Kayak terima kasih sudah diberi kesehatan sampai kali ini, terima kasih karena setiap ada keliangan yang hadir toh pada akhirnya aku tidak pingsan, terima kasih karena sensasinya berkurang. Banyak hal yang harus kita syukuri sebelum tidur, dan itu bisa membantu agar tidur kita, agar otak kita tidak berpikiran yang macam-macam teman-teman. Terus hilangkan sugesti kalau mau tidur ini tidak bisa tidur nih aku. Nah,
sugesti itu akan terekam di otak kita. Jadi kalau mau tidur usahakan bersyukur. Kalau biasa mendengarkan video suara meditasi, relaksasi, silahkan atur nafas, tidur biasa. Terus untuk lampu, ada yang terbiasa dengan lampu yang gelap atau lampu yang terang gitu ya teman-temannya, itu tergantung kebiasaan. Tapi katanya kalau kita tidur di lampu yang gelap, katanya kualitas tidur kita lebih berkualitas. Tapi kalau kalian tidak bisa, kalian makin cemas, makin panik, itu dihidupkan, tidak apa-apa teman-teman. Jadi itu beberapa metode yang aku lakukan sebelum tidur dulu ya, selama aku parah-parahnya terkena GERD dan psikosomatik, dan itu sangat mengganggu waktu tidurku. Semoga itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi, hilangkan pikiran-pikiran negatif terutama sebelum tidur, karena itu akan terekam di otak. Akhirnya meskipun badan kita lemas, tubuh kita lemas, otak kita ini aktif merekam hal yang tadi kita pikirkan. Jadi pikirkan hal-hal yang mau kalian pikirkan, otomatis hal-hal baik yang mau kalian pikirkan teman-teman. Jadi itu video sharing dariku, semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya kurang begitu kalian terima, karena di sini aku memang sharing hal-hal yang aku terapkan dulu gitu teman-teman. Terima kasih. Sekian videoku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.